Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan upaya kita untuk memperdalam ilmu yang ada di dalam Ihya Ulumuddin ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita sampai pada tanda-tanda ulama akhirat. Tanda-tanda ulama akhirat ini adalah bab ke-6 dari Kitabul Ilmi. Masih bab ke-6. Nah, ini nanti 7 bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Wa innal faizina lan setune wong kang padha bejo kabeh. Al muqarrabina kang keparek kabeh. Hum ya faizinal muqarrabin iku ulama ul akhirah, ulama akhirat. Walahum lan iku tetep keduwe ulama ul akhirat. Alamatun piro-piro tetenger. Faminha mongko iku tetep setengah saking alamat allayat luba utawi yen to ora nyupri sapa alim sapa ulama ora nyupri ad-dunya ing dunya bi ilmihi kelawan ilmune alim. Fa inna aqalla darajatil alim mongko setuhune luwih sithik-sithike pira-pira pangkate wong alim iku an. Titik dulu ya. Bahasa Indonesianya, sesungguhnya orang-orang yang memperoleh kemenangan dan dekat dengan Tuhan, dengan Allah ialah ulama akhirat. Tanda-tanda ulama akhirat itu banyak. Di antaranya ulama akhirat itu tidak mencari dunia dengan menggunakan ilmunya. Sekurang-kurang tingkat seorang yang berilmu ayyudrika haqaratad dunya fa inna aqalla darajatil alimi ayyudrika haqaratad dunya. Serendah-rendahnya derajatnya orang alim itu menemukan, memahami kehinaan dunia. Ayyudrika yen to nemu sapa alim haqaratad dunya ing inone dunia. Jadi saudara-saudara, orang yang disebut orang alim itu serendah-rendahnya adalah memahami, mengerti bahwa dunia itu hina. Mengapa kok di situ kata-katanya yudrika itu menemukan itu yang ngalami gitu. Ngalami tenang. Ngalami, tidak hanya sebatas apa yang ada di dalam otaknya. Dunia itu adalah laibun walahwun. Oh nggih, bukan cuma seperti itu. Tapi betul-betul terasa di dalam dirinya bahwa dunia itu laibun walahwun. Dunia itu adalah mataul ghurur. Dunia itu fana, dunia itu menipu. Dunia itu menawarkan dengan segala keindahannya, tapi sejatinya keindahannya itu akan sirna. Saudara-saudara mungkin sekarang masih muda, tapi nanti kalau umur 40 tahun itu sudah mulai turun kondisi fisik. Mayoritas ya, mayoritas. Nah, mengapa kok dianggap hina itu?
Ya, karena sesungguhnya dunia itu bukan sejatinya tujuan manusia. Dunia itu adalah tempat singgah. Karena dunia itu tempat singgah, kalau dijadikan tujuan itu salah. Tempat singgah itu jenengan mau ke Jakarta, singgahnya di Cirebon. Jangan sampai terpikat di Cirebon dan tidak berangkat ke Jakarta, maka tidak akan sampai ke Jakarta. Maka kita harus memperlakukan dunia ini ya perantara saja, sasaran antara, sasaran sesungguhnya adalah akhirat. Kata-katanya sudah jelas bahwa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita kembali kepada Allah, bukan terikat di dunia. Selain menemukan hakorotat dunia, hinanya dunia, wahisyataha, dan keburukan dunia, wahisataha, dan emprengi, remehi dunia, wakudurataha, lan buteke dunia, wan swiramaha, lan rusake dunia. Wah, hinanya dunia, buruknya dunia, kekotoran dunia, dan rusaknya dunia. Ya, artinya dunia itu tidak bisa dijadikan tujuan. Kalau dibandingkan akhirat itu, kalau akhirat Allah dawuhnya kan wabtaghi fima ataka. Lupa saya ayatnya. Carilah akhirat dengan apa-apa yang dianugerahkan kepadamu. Yang dianugerahkan kepada kita itu akal. Maka carilah akhirat dengan akal kita. Kita dianugerahkan sugih, kaya. Ya carilah akhirat dengan kekayaan. Kalau ditakdirkan oleh Allah tidak punya uang, miskin, ya carilah akhirat dengan kemiskinan. Semuanya itu bisa dijadikan alat untuk mencari akhirat. Di tengah-tengah ayat ini, wala tangsa naswi baka minat dunia. Jangan lupa kenikmatan dunia. Yang satu diminta untuk mencari, yang satu jangan lupa. Kalau perbandingan persentase itu ya gampangannya 1/3 lah. Mungkin lebih kecil lagi. Wala tansa. Wa idzamal akhirat, dan menemukan keagungan akhirat atau besarnya akhirat. Wa dawamaha, lan langgengi akhirat, wa sofa naimiha, dan beningnya kenikmatan akhirat. Wa jalalata mulkiha, lan gedene keratone akhirat. Jadi orang serendah-rendahnya orang disebut alim itu kalau menemukan hinanya akhirat, buruknya akhirat, kotornya akhirat, rusaknya akhirat, dan menemukan agungnya akhirat, keabadian akhirat, beningnya kenikmatan akhirat, dan kebesaran keraton yang ada di akhirat. Wayak lama lan ngawruhi sapa alim annahuma ing setune dunia dan akhirat itu mutabadatani. Dunia dan akhirat iku lelawan karone. Jadi dunia dan akhirat itu bertentangan. Di sini ibaratnya bagus-bagus nanti. Wa annahuma lan setune dunia dan akhirat itu kabdurrataini. Koyok wadon maru loro. Wadon maru loro itu istri dua. Biasanya istri dua itu kan selalu bertentangan. Karena selalu merebut suaminya. Merebut perhatian suaminya. Maka kadang-kadang seloronya madu yang paling pahit adalah madu istri kedua itu atau berikutnya. Itu pahit itu. Madu paling manis ya madu biasa.
Madu yang paling pahit itu dan menyakitkan katanya begitu. Mahma ardaita semongso-mongso seneng sapa sira ihdahuma ing salah suwijine durrataini askhot ta mongko andadekake sengit sira al ukhra ing wadon kang weneh. Ini bukan menghalangi untuk poligami loh ya. Jadi orang poligami itu bagaimanapun secara syar'i boleh. Nah, ini kan mencontohkan betapa yang namanya dunia dan akhirat itu saling berlawanan. Wa anna humalan setuhune dunia lan akhirat iku kakafatail mizan. Koyok piringan lorone timbangan. Piringan lorone timbangan itu kalau yang satu turun pasti yang satunya naik. Begitu juga terus. Ini sangat cetol loh ini ya. Cetol. Jenenge dunia itu ya lawannya akhirat. Mahma rojahat semongso an mahma rojahat semongso onco itu apa? Rojakat itu unggul. Mahma rojakat semongso unggul opos ikhda huma salah suwijine kakafatayil mizan khafat mongko enteng opo ala ukro salah suwijine. Ya maksudnya yang itu tadi kalau namanya timbangan itu yang satu turun pasti yang satunya naik dan gitu. Zamannya Imam Ghazali belum ada timbangan digital gitu. Jadi masih gini ini perbandingannya. Wa annahuma lan sedune dunya lan akhirat kalem syariki iku kaya arah wetan wal maghribi lan kaya arah kulon. Mahma korubata semongso parak sapa sira min iktahima ing salah suwijine dunya dan akhirat salah suwijine masyrik wal maghrib Ba'udat mongko ada sapa sira. Ba'udata mongko ada sapa sira anil akhari saking liyane. Dunia itu juga diibaratkan oleh Imam Ghazali bagaikan timur dan barat. Kalau kita mendekat ke timur, kita pasti meninggalkan barat. Makanya kadang-kadang banyak orang bilang, wong ini maca kitab-kitab tasawuf itu jadi orang maju. Hanya belum bisa menyatukan aja. Menyatukan bagaimana? Mengintegrasikan bahwa yang namanya orang lillahi ta'ala, yang namanya orang ikhlas mencari akhirat, itu menggunakan perantaraan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini ya seperti menanam. Kalau tanaman kita itu kita rawat dengan baik, padi umpamanya kita akan memanen padi dengan baik. Tetapi kalau kita itu menanam padi tetapi tidak kita rawat padi itu, pasti padi itu kalah dengan rerumputan. Wa annahuma lan sedune dunya lan akhirat kakot haini iku koyok gelas loro ahaduhuma kang salah suwijine utawi salah suwijine gelas loro mau mamluun iku dikebaki wal akhari utawi kang weneh iku farihun kosong. Jadi bagaikan gelas dunia itu, maka kalau yang kita namakan dunia itu penuh, maka akhiratnya kosong. Nah, lalu kalau yang kita namakan akhirat itu penuh, maka dunianya kosong.
Pak, kok kami melihat bahwasannya banyak yang dikenal ulama-ulama itu kaya-kaya. Itu penjelasannya adalah mereka-mereka yang dikenal ulama itu kan bisa jadi kaya, tetapi itu bukan menjadikan tujuan hidup mereka, bahkan kekayaannya itu mungkin tidak mereka nikmati. Contoh, Syekh Abu Hasan Asyadzili, pendiri Torekoh Syadzili ya, yang wiridnya sering-sering kita baca itu, Sohibul Hizbul Bahr, pengarang apa Hizib ya, Hizib Bahr itu pernah dibatin oleh dua orang, satu orang apa dua orang, ingat saya dua orang ini batin Syekh Abu Hasan Asyadzili itu kok katanya ulama besar, tapi kekayaannya itu sangat banyak sekali. Keretanya itu pun kereta seperti kereta kencono. Orang kereta kencono jenenge tok. Kereta kencono yang memang terbuat dari emas. Luar biasa kan? Nah, pada satu saat karena dibatin seperti itu, dan Syekh Abu Hasan Asyadzili diparingi ngerti, diberi ilham oleh Allah bahwa ada dua orang anak muda yang membatin bahwa kok Imam Abu Hasan Asyadzili ini ulama besar tapi kok kaya. Maka kemudian Syekh Abu Hasan Asyadzili itu mendatangi anak dua itu, lalu ditanya, kalian berdua mau kemana? Kami mau ketemu Syekh Abu Hasan Asyadzili. Belum tahu dia kalau yang tanya itu Syekh Abu Hasan Asyadzili. Nah, lalu kemudian dia bilang kepada dua orang ini, saya barengi ya, gimana kalau ikut saya? Hanya saja kalau ikut saya ada syaratnya. Syaratnya kalian berdua harus memegang gelas yang berisi air, naik kereta, tapi Anda harus megang gelas dan air itu nggak boleh tumpah. Kalau ada yang tumpah, nanti hadiahnya saya kurangi. Ya, jadi Abu Hasan Asyadzili itu selain barengi juga mau ngasih hadiah, tapi syaratnya itu. Syaratnya adalah membawa gelas. Dan nggak boleh ada yang tumpah. Lalu perjalanan dimulai. Nah, dua orang itu karena membawa gelas dan hampir penuh. Sementara kita tahu jalanan dengan kereta kuda itu kayak apa gitu kan. Dengan Mercy aja. Orang tahu numpak Mercy kok nyontoh ke Mercy. Oke. Tak liyane Mercy sing pernah dadi mobil dinese menteri itu yang Toyota. Yang sedan dong. Nah, Camry kalau nggak salah itu. Itu pernah aku numpak. Nah, apakah senyaman itu? Ya tetap pernah gerinjel-gerinjelnya gitu. Artinya saat membawa air segelas seperti itu, dengan goncangan-goncangan itu kan takut sekali toh. Takut kalau tumpah. Maka dia sangat hati-hati. Di tengah jalan, Syekh Abu Hasan Asyadzili turun, masuk ke pasar. Di pasar itu diajak turun, turun, tak belikan barang, pilih ya. Karena di pasar banyak orang, dia itu sibuk sekali. Malah oleh hadiah kan tetap dapat hadiah, bisa buat beli gitu, nggak sempat milih di pasar itu. Padahal gratis apa-apa. Nah, karena kalau tumpah nggak dapat nih kan begitu. Akhirnya naik lagi, sampailah kemudian di rumah Syekh Abu Hasan Asyadzili yang gede sekali rumahnya. Sampai di sana, kemudian masuk ke ruangan, Syekh Abu Hasan Asyadzili masuk dan keluar lagi. Tuh, kok keluar lagi? Iya, saya yang Abu Hasan Asyadzili. Nah, kalian tahu mengapa mengapa kalian tidak mau memilih barang saat di pasar tadi? Apa yang kalian lihat yang ada di jalan?
Jawabannya, kami di jalan tidak melihat pemandangan apapun karena konsentrasi menjaga gelas. Kami di pasar juga tidak sempat memilih barang-barang karena kami menjaga gelas yang berisi air agar tidak tumpah. Jawaban si Abu Hasan Asy'ari sama. Kalian dengan saya sama. Kalian menjaga gelas itu agar tidak tumpah, konsentrasi kalian penuh ke situ. Kalau saya konsentrasi pada zikir kepada Allah, sehingga saya tidak sempat menikmati apa yang kalian lihat. Kereta kencono ya ono kereta kencono gitu aja. Bisa nggak seperti itu? Ya saiki dilatih. Dilatih. Dilatih apanya, Pak? Ya dilatih konsentrasi untuk berzikir kepada Allah sehingga saya sempat bilang, tahu cewek itu seksi atau tidak sama saja. Pernah bilang begitu? Ya, ingat ya? Pernah. Karena konsentrasinya adalah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sulit enggak Pak itu? Sulit. Kalau enggak sulit ya pada dadi wali kabeh wisan paling. Fabikot rima tasubbu. Mongko kelawan kira-kirane mongko kira-kirane barang tasubbu kang ngesok sapa sira minhu saking ikdahuma minhu saking ikdahuma fil akhori ing dalem kang meneh kata yam talia hingga kebak apa akhor yafrugu mengko kosong apa kang yafrugu mengko kosong apa al akhoru kang meneh. Jadi kalau kita punya gelas dua, yang satu kita labeli dunia, yang satu kita labeli akhirat. Salah satunya kosong. Kalau ini kita pindah ke umpamanya yang penuh akhirat, kita pindah ke dunia, maka ya akhiratnya kosong. Begitu juga. Intinya tidak bisa seseorang itu bertujuan dua. Tujuan saya adalah dunia dan akhirat, nggak bisa. Maka ya yang tepat, paling tepat tadi, dunia itu adalah mazra'atul akhirat. Tujuan kita itu adalah akhirat, walaupun aktivitas kita itu bisa jadi adalah bentuknya seperti dunia. Tapi itu akhirat. Contoh, kerja. Kerja itu kan dari pagi sampai sore. Kalau kita itu kerja itu adalah ibadah, ya tentu itu adalah aktivitas akhirat. Fa innaman mongko setuhune wong layak rifu kang ora weruh sapa men. Hakorota dunya ing inone dunya. Wa kudurataha lan buteke dunya. Wamtizaja ladzatiha lan campure enake dunya. Bi alamiha kelawan lorone dunya. Sema ing syoroma mongko keri-keri rusak Suma insiroma nuli kari-kari rusak apa ma barang rusake insiroma nuli kari-kari rusake barang yasufu kang bening apa ma minha saking dunya bahwa fasidul akli mongko utawi mongko utawi man iku fasidul akli wong kang rusak akale. Maka orang yang tidak mengenal kehinaan dunia, tidak mengetahui kekotoran dunia, tidak memahami campur baurnya kelezatan dunia dengan kesakitannya, kemudian kesengsaraan apa yang kelihatan bersih dari dunia itu, maka orang itu adalah manusia yang telah rusak akal. Fa'innal musyahadata mongko setuhune kenyataan wa tajribata lan pengalaman iku tursyidu meruhake apa al musyahada wal tajribah
ila dzalika marang mengkono-mengkono haqaratat dunya ila akhirih. Pakaifa mongko kepriye yakunu iku tetep minal ulama'i saking pira-pira wong kang alim man sapa man wong kang la akla ora ana akal iku maujud lahu marang man. Waman lan utawi sapane wong layak lama ora ngerti sapa man idamal amril akhirah ing gedene perkara akhirat. Sesungguhnya penyaksian dan pengalaman menunjukkan bahwa dunia itu hina, dunia itu rusak, dunia itu tercampur, kelezatan dunia tercampur dengan kesakitannya. Dan barang siapa yang tidak mengerti bahwa akhirat itu adalah besar perkaranya, layak lama idamal amril akhirah wadamaha lan langgenge akhirat fahuwa mongko utawi man iku kafirun kafir. Barang siapa yang tidak mengetahui, tidak mempercayai besarnya perkara akhirat dan abadinya akhirat, terabadikannya akhirat, maka orang itu kafir. Maslubul iman, kafirnya itu dimaknai Imam Ghazali tertutup hatinya. Maslubul iman, tercerabut keimanannya. Bahwa kaifa mongko kali kepriye yakunu ono iku tetep minal ulama saking pira-pira wong kang alim man sapane wong la imana kang ora ono iman iku maujud lau kedue man. Waman lan utawi sapane wong layak lamu iku ora weruh sapa man muda tatat dunya lil akhirat lelawane dunya marang akhirat. Wa annal jam'a, saya baca artinya Indonesia dulu. Orang yang mengetahui orang yang tidak mengakui, mengimani akhirat dan keabadiannya, maka orang itu telah tertutup hatinya dan tercerabut keimanannya. Maka bagaimanakah termasuk golongan orang berilmu, orang yang tak berilmu? Maknanya bagaimana disebut berilmu padahal dia tidak beriman? Karena sesungguhnya ilmu itu mengantarkan seseorang pada keimanan kalau berilmunya benar. Dan orang yang tidak mengetahui antara dunia dan akhirat itu berlawanan, wa anal jam'a dan sesungguhnya mengumpulkan, wa anal jam'a lan setune ngumpulake bainahuma ing dalem antarane dunya lan akhirat iku tomaun toma fi ghairi matmain ing dalem liyane panggonane toma. Bahwa mongko utawi man iku jahilun wong kang bodho bisyara il ambiya lawan pira-pira syariate pira-pira nabi kullihim sekabehane ambiya. Balwa balik utawi man iku kafirun kafir bil Quran kelawan Al-Quran kullihi sekabehane Al-Quran min awalihi saking kawitane Al-Quran ila akhirihi hingga akhiri Al-Quran. Pakaifa mongko iku kepriye ya uddu milang-milang sapa man min jumratil ulama saking ingkang tetep saking golongane pira-pira wong alim. Bagaimana orang yang seperti itu dianggap alim? Waman lan utawi sapane wong alima weruh sapa wong. Hada ing iki madakartuhu laka sekabehane kullahu sekabehane hada. Sumalam yuksir mongko keri-keri ora milih sapa man al akhirata ing akhirat alat dunya ngalake ing atase dunya. Bahwa mongko iku utawi man iku asiru syaitani wong kang kaboyong setan qad ahlakathu kang teman-teman ngerusak sapa setan hu ing man
Nah, qad ahlakathu kang temen-temen ngerusak hu ing man apa syahwatuhu syahwate man. Wa ghalabat lan ngalahake alaihi ing atase man apa sakwatuhu cilakane man. Fa kaifa maka kali kepriye ya'uddu dan wilang-wilang yu'addu dian wilang-wilang min hizbil ulama ikut tetep saking golongane ulama. Barang siapa orang yang mengetahui tentang kehinaan dunia, orang yang mengetahui rusaknya dunia, orang yang mengetahui kekotoran dunia, orang yang mengetahui kenikmatan dunia itu bercampur kesakitan, lalu mengetahui bahwa akhirat itu adalah perkara yang besar, yang abadi, tapi kemudian tidak memilih akhirat, maka dia adalah tawanannya setan. Dia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dipaksakan oleh kecelakaannya. Maka orang yang seperti itu apakah tetap akan dianggap orang yang berilmu atau orang yang termasuk ulama? Ya tentu tidak. Karena ulama itu adalah orang yang berilmu yang memunculkan takut kepada Allah. Ilmu yang memunculkan rasa takut kepada Allah. Orang kalau takut dengan macan lari, takut diterkam harimau lari, tapi kalau takut kepada Allah dia akan semakin mendekat kepada Allah. Badi utawi iki tingkah iman iku darajatuhu darajatuhu pangkate man sopone wong kang hadi utawi iki tingkahe man iku darajatuhu pangkate man wa fi akbari Daud alaihissalam lan iku tetep ing dalem pira-pira hadis Nabi Daud alaihissalam hikayatan kali nyeritakake anillah saking Allah Ta'ala. Inna adnama setuhune luwe asor-asore barang asna'u kang gawe sapa ingsun bil alimi kelawan wong kang alim ida asaratat kalani milih sapa alim milih syahwatahu ing syahwate alim ala mahabbati ing atase demen ingsun an ukhrimahu yento ngalingi ingsun ing alim ladida munajati ing enake matur marang ingsun. Jadi ini kalau bahasa kita seperti hadis qudsi, tapi ini kepada Nabi Daud. Nabi Daud dawuh yang itu dari Allah. Serendah-rendahnya perbuatanku terkait orang yang berilmu adalah orang alim yang memilih hawa nafsu daripada mencintaiku. Kalau bahasa Indonesianya yang ini, sekurang-kurangnya perbuatanku, Allah berfirman, dengan orang yang berilmu apabila orang alim itu memilih hawa nafsunya dari mencintaiku. Ia kuharamkan kelezatan bermunajat denganku. Jadi sederhananya, kalau ada orang alim lebih memilih dunia daripada memilih Allah, maka Allah akan membuatnya haram merasakan kelezatan bermunajat kepadanya. Hai Dawud, ya Dawud, wahai Dawud, latas al. Aja takon sapa sira anni saking ingsun aliman wong kang alim kot askarothu.
Kang teman-teman wis mendem kang wis mendemake hu ing alim apa adunya dunya. Wahai Daud, jangan bertanya tentang orang yang sudah dimabukkan oleh dunia. Ayo sudaka mongko ambun tuni sapa alim ka ing sira antara iki mahabbati saking dalan demen ingsun. Maka dicegahnya engkau dari jalan kecintaanku. Jangan berteman dengan orang yang mabuk dunia, karena bisa jadi dia akan menghalangimu dari cinta kepada Allah. Tapi kadang-kadang kan ada orang seperti ini toh. Wah, gaya, sergap, sholat. Mau sholat tadi kan. Ada enggak orang seperti itu? Ya ada saja. Oh, sok giliran narep sholat wae lho. Oh, sok alim ngono. Nah, terus piye? Yo ayo ora sholat karo padha karo aku ngono karepe mungkin. Ulaika utawi mengkono-mengkono alim yang mabuk dunia iku kutaun wong kang ambegal kutta uttorik wong iku kutta uttoriki wong kang ambegal dalan ala ibadi ing atase ibad hamba-hambaku. Ya Daud, wahai Daud, idaro aita tatkala ningali sapa sira li marang ingsun taliban ing wong kang luru ilmu fakun wong kang luru fakun mongko ana sapa sira lahu marang talib khatiman iku ngladeni. Hai Daud, apabila engkau melihat seorang pencari untukku, maka hendaklah engkau menjadi pesuruhnya. Wahai Daud, apabila engkau melihat seseorang pelajar yang berkehendak takorup kepadaku, maka jadilah engkau pesuruhnya. Itu man salaka torikon ilal jannah. Ya. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah jalan seseorang mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Bahkan kalau ini Nabi Daud, Nabi loh ini ya, kalau ada orang berkehendak menujuku, mau mengabdi kepadaku, kamu jadilah pesuruhnya. Artinya sediakan sarana untuk orang itu beribadah. Ya Dawud, wahai Dawud, man utawi sapa ne wong roda nolak sapa wong. Roda ambalekake sapa wong. Ambalekake oke. Lewat. Man utawi sapa ne wong roda ambalekake sapa wong ilaya marang ingsun. Hariban ing wong kang mlayu kata betu mongko nulis ingsun hu ing man jah badan hale wong kang limpat akale. Barang siapa yang lari kepadaku, maka orang itu adalah orang yang pandai. Waman lan utawi sapa ne wong kata betu nulis sapa wong man lan utawi sapa wonge katabtu lamun iku nulis sapa ingsun hu ing man jah badan hale limpat akale lam u'adzibhu mongko ora nyiksa sapa ingsun hu ing man abadan selawase.
Walidzalika lan krana arai mengkono-mengkono akhbar qala dawuh sapa Al Hasanus Hasan rahimahullah ukubatul ulama utawi siksane pira-pira wong alim iku mautul qalbi mati atine wong alim. Siksaan bagi orang yang berilmu ialah mati hatinya. Wa mautul qalbi lan utawi sebabe matine ati iku talabut dunya nyupre dunya bi amalil akhirat lawan amal akhirat. Walidzalika lan krana mengkono akhbar Daud qala dawuh sapa Yahya ibnu Mu'ad innama yadhabu angin pestine ilang apa bahaul ilmi mencorongi ilmu wal hikmati lan hikmah idza talaba tatkalane lurus sapa wong bihima kelawan kelawan ilmu lan hikmah adunya ing dunya. Yahya bin Ma'ad berkata, sesungguhnya hilanglah keindahan ilmu dan hikmah apabila dicari dunia dengan menggunakan ilmu dan hikmah. Sesungguhnya ilmu dan hikmah itu adalah untuk taqarrub ilallah. Waqala lan dawuh sapa Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Idza ra'aitum tatkalane weruh sapa sira kabeh al alima ingkang wong alim. Ngerti iku yughasya ingkang nekani sapa alim al umara ing pira-pira kepala pemerintahan. Bahwa mengko utawi alim iku lisun maling. Kejam ya. Apabila engkau melihat orang yang berilmu mendatangi amir-amir, maka itu adalah pencuri. Idza ra'aitum tatkalane ngerti sapa sira kabeh al alima ing kang alim. Oh sudah. Idza ra'aitum tatkalane weruh sapa sira kabeh al alima ing wong kang alim muhibban ingkang demen lid dunya marang dunya. Fattahimu mengko milang-milang salah sapa sira kabeh hu ing alim. Kalau engkau melihat orang alim itu cinta dunia, maka anggaplah nilailah salah dia itu. Ala dinikum ing atase agama sira kabeh. Fa inna kullamu muhibbin mengko sedune saben-saben wong kang demen iku yahudu ngrembug sapa muhib fima ing dalem barang. Ahabba kang demen sapa muhib hu ing ma. Karena tiap-tiap orang yang mencintai sesuatu ia akan berkecimpung pada yang dicintainya itu. Ya nek senengane bal-balan yo ndelok bal-balan wae. Senengane ngopi ya ngopi. Itu orang seneng. Maka kalau orang seneng dunia, maka dia akan berkecimpung di dunia itu. Padahal dunia dan akhirat itu bertentangan. Wa qala lan dawuh sapa Malik bin Dinar rahimahullah. Qara'tu maca ingsun fi ba'dil kutubi ing dalem pira-pira kitab asalifati kang kuno. Maca innallaha setune Allah taala yaqulu iku dawuh sapa Allah. Inna ahwana ma setune luwe enteng-entenge barang asna'u kang gawe sapa ingsun bil alimi kelawan wong kang alim iku ida ahabba tatkalane demen sapa alim adunya ing dunya an ukhrija iku yen to ngetokake sapa ingsun halawata munajati ing manise matur ingsun min qalbihi saking atine wong alim wa katabalan kirim titik ya. Wa katabalan kirim surat sapa rajulun wong lanang ila akhin maring sedulure lahu kang kedue rajul innaka setune sira iku qad utita teman-teman diparingi sapa sira ilman ing ilmu fala tudfi anna mongko aja mateni temen sapa sira nura ilmika ing nur ilmu nira bidul mati dzunub kelawan petenge pira-pira dosa. Kata beko, mongko tetep sapa sira fidul mati ing dalem peteng.
yauma yas'a ing dalam dina lumakune sapa ahlul ilmi fi nuri ilmihim ing dalam nur ilmune ahli ilmu. Seorang laki-laki menulis surat kepada saudaranya yang berbunyi, engkau telah diberikan ilmu, maka janganlah engkau padamkan nur ilmu itu dengan kegelapan dosa. Nanti engkau kekal dalam kegelapan. Pada hari berjalan segala ahli ilmu dalam sinar ilmunya. Saudara-saudara, selanjutnya wakana lan ono sapa Yahya bin Mu'ad ar-Razi, Yahya Mu'ad bin Razi rahimahullah ta'ala yaqulu iku dawuh sapa Mu'ad li ulama dunya marang ulama dunya, ya ashabal ilmi he wong kang anduweni ilmu, usurukum utawi oma panggung nira kabeh iku kaisariyatu, iku kaya panggonane raja Kisra itu Romawi ya. Yahya bin Mu'ad berkata pada ahli ilmu yang terikat pada duniawi, hai orang yang berilmu, istanamu seperti istana kaisar Romawi. Wa buyutukum utawi omanira kabeh kisrawiyatu kaya omahe raja Kisra. Wa aswabukum utawi sandangan nira kabeh iku tahiriyatun kaya dodoti Abdullah bin Tahirin al-Husain. Wa akhfafukum dan utawi pira-pira sandal nira kabeh iku jalutiyah kaya sandali raja Jalut. Wa maraqibukum utawi tumpakan nira kabeh iku koruniyah kaya tumpakane raja Korun. Wa awanikum utawi pira-pira wadah nira kabeh iku fir'auniyah kaya wadahe raja Fir'aun. Wa masikum utawi dosa nira kabeh iku jahiliyah kaya panggaweane wong kang jahiliyah. Ini luar biasa ini. Yahya bin Mu'ad itu berkata pada orang yang ahli ilmu, orang yang berilmu tapi cinta dunia. Hai orang yang berilmu, istanamu seperti istana kaisar Romawi. Rumahmu seperti rumah raja Kisra atau Persia. Pakaianmu seperti pakaian golongan zahiriyah. Sepatumu seperti sepatu Jalut, kendaraanmu seperti kendaraan Korun, tempat makanmu seperti tempat makan Fir'aun, perbuatanmu seperti perbuatan orang jahiliyah. Mamadahibukum lan utawi madhab nira kabeh iku syaitoniyatun, bangsa madhabe setan. Fa aina syariatu mengko iku ing dalem endi utawi syariat al-Muhammadiyah tukang bangsa Muhammadiyah bangsa Muhammad. Terus endi sing jenenge syariat Islam, syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu ada dalam dirimu. Nek kabeh kaya ngono mau kabeh. Padahal mungkin kita itu seneng ya kalau punya rumah bagus, mobil bagus. Ya asal ojo kaya ngono-ngono mau lah. Bagus sewajarnya. Sewajarnya aja. Qala asyair dawuh sapa syair. Wara'i syati yahmid di'ba'ana. Wara'i syati yahmid di'ba'anha. Fakaifa idar ru'atu lahad ti'atu. Gak pas ya. Wara'i utawi wong kang angon. Asyati, wara'i syati utawi wong kang angon wedhus iku yahmid di'ba ngreksa sapa ra'isyati anha saking syat.
Fakaifa mongko kali kepriye idar ru'atu utawi tingkahe idar ru'atu tatkalane angon laha maring syat diabu iku piro-piro macam. Seorang penyair berkata, pengembala domba menjaga dombanya dari serigala. Maka bagaimana pula apabila pengembala itu serigala? Kalau kita biasanya bilang serigala berbulu domba. Koyok-koyok dia itu adalah sesama domba, tapi dia akan memakan domba-domba itu. Ulama yang cinta dunia itu adalah seperti serigala berbulu domba. Mengapa seperti itu? Karena sesungguhnya ulama itu menjaga umat dari terperosok ke dunia. Malah dia sendiri adalah yang terperosok duluan bahkan mengajak ke dunia. Wa qala al-akharu lan ngucap sapa penyair yang lainnya. Ya ma'syarul qurra'i ya milhal balad. Ya ma yasluhul milahu ifal idzal milhu fasad. Ya ma'syarul qurra golongane para ulama sing pinter maca. Ya milhul balad uyahe negara. Ya yasluhul milh ora patut apa uyah idzal milhu tatkalane ana idzal milhu tatkalane ana apa uyah iku fasad rusak. Bidal milhul fasad tatkalane apa uyah rusak apa milah. Bahasa Indonesianya. Wahai para pembaca. Wahai garam negeri. Tidaklah garam dapat membuat perbaikan apabila garam itu sendiri busuk. Jadi peran dari seorang ahli qurra pembaca kitab itu adalah untuk menggarami negara, mempengaruhi para bangsawan, para penggede-penggede agar menjadi lebih baik. Tapi kalau dia sendiri ternyata adalah orang yang cinta pada kedudukan, ya dia berarti garam seperti garam yang busuk. Wakila li ba'dil arifin lan den dawuhake li ba'dil arifin marang setengah wong kang ahli ma'rifat kabeh. Ataro ana ta weruh sapa sira. Anaman ing setune wong takunu kang ana apa alma'asi laku maksiat iku qurrata ainihi dadi mentelenge meripate man. Ditanyakan kepada sebagian orang ahli ma'rifat. Adakah Tuhan, bagaimana Tuhan berpendapat bahwa orang yang meletakkan pekerjaan maksiat menjadi kecintaannya? La ya'rifullah tidak mengenal Allah. Faqala maka menjawab. La ya'rifu iku ora weruh sapa man Allah ing Allah. Faqala mongko dawuh sapa ba'dul arifin. La asyukku ora mamang sapa ingsun, ora ragu sapa ingsun. Annaman ing setuhune wong. Takunu ana sapa ana apa dunia indahu ing dalem sandinge man iku asara luwe utama. Maka Arifin itu menjawab, tak ragu aku bahwa orang yang memilih dunia memilih dunia minal akhirati mengalahkan akhirat annahu ing setuhune man iku la ya'rifullah ora weruh sapa man Allah ing Allah taala. Wa hadza utawi iki qaulu ba'dul arifin duna dzalika iku sak ngisore mengkono al-madkur dikasirin kelawan akeh. Selain dari itu amat banyak lagi kata-kata hikmah tentang hal itu.
Wala tadunnanna. Wala tadunnanna lan ojo nyono temen sira anna tarkal mali ing setuhune ninggal arta. Iku yakfi nyukupi apa ninggal arta fil luhuki ing dalam tetemu bi ulama il akhirat kelawan pira-pira ulamat akhirat. Fa innal jaha mongko setune pangkat iku adharu luwe melarati minal mal katimbang arta. Walidhalika lan karena arai mengkono-mengkono adhar qala Bishr hatta sana babun min abwab. Janganlah Anda menyangka bahwa meninggalkan harta kekayaan saja sudah mencukupi untuk menghubungkan diri dengan ulama akhirat. Sebab mencari kemegahan, mencari pangkat itu lebih lagi membawa kemelaratan, membawa bahaya daripada harta. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, Bishr berkata, hatta sana lababun min abwabid dunya. Jadi Bishr itu menceritakan berbicara dengan kami salah satu dari pintu dunia. Babun iku siji lawang min abwabin dari bahasa Indonesia. Babun iku siji lawang min abwabid dunya kang tetep saking pira-pira lawange dunia. Fa idza samita mengko tetkalane ngrungu sapa sira ar-rajula ing wong lanang yakulu iku ngucapake sapa wong lanang. Hatta sana ing hatta sana. Fa innama mengko pemestine yakulu ngucap sapa rajul. Au si'u gawe jembara sapa sira kabeh limarang ingsun. Maka apabila aku mendengar orang mengatakan haddasana, berbicara dengan kami, maka sebenarnya ia mengatakan berilah kelapangan kepadaku. Watafana lan mendem sapa Bishr bin Haris, bid'ata asyara ing jumlah welasane barang. Baina qamtaratin kang tetep ing dalem antarane sak wadah kurma wa kau sorotin lan sak blongsong kurma minal kutubi rupa pira-pira kitab. Bishr bin Haris menanamkan lebih dari 10 buah buku di antara peti buku dan peti tempat simpanan tamar atau kurma kering. Dia mengatakan, wakana yakulu ana ashtahi an uhaddisa. Saya ingin berbicara. Walau dahabat lan lamun ilang. Ani saking ingsun apa syahwatul hadisi kepingin ngomong. Lahat dastu mongko nyeritakake hadis sapa ingsun. Waqala lan dawuh sapa Bishr. Huwa ya Bishr. Wa ghairuhu lan liyane Bishr. Idash tahaita tatkalane kepingin sapa sira antu hadisa ing yen to nyeritakake hadis sapa sira. Paskut mongko menenga sira. Fa idza lam tastahi mongko tatkalane ora kepingin sapa sira. Maka hadis mongko nyeritakake hadis sapa sih. Bishr itu berkata begini. Saya ingin berbicara, jikalau hilang keinginan berbicara maka aku berbicara. Aku berbicara kalau tidak ingin berbicara. Intinya adalah pada kata ingin. Nah, ingin itu adalah sumbernya hawa nafsu, maka jangan turuti hawa nafsu itu. Kalau hawa nafsunya itu bilang pingin, jangan turuti. Termasuk dalam meriwayatkan hadis. Wa qala lan dawuh sapa Bishr.
Idza stahaita. Idza stahaitaha tatkalane kepingin sira antu hadisa ing yen to nyeritakake hadis sapa sira faskut mongko menenga sapa sira fa idalam tastahi mongko tatkalane ora kepingin sira fakatis mongko nyeritakake hadis sapa sira wa hadza lan utawi iki kaul bisyar di anna taladuda krana iku li anna taladuda krana setuhune enak-enakan bijahil ifadati kelawan kedudukake awe faedah waman swibil irsyadi lan kedudukane awe pituduh iku adamu ladatin luwe gede-gede enak luwe gede-gedene keenakan keledatan min kulli tanaumin katimbang saking enak-enakan fit dunya ing dalam dunia. Faman mongko utawi sapane wong ajaba iku nuruti sapa wong syahwatahu ing syahwate wong fihi ing dalam jah ing dalam pangkat bahwa mongko utawi man iku min abna'i dunya piro-piro anake dunya. Walidali kalan korona mengkono karena mengkono abna'i dunya kala sapa asyar dawa sapa Sufyan As-Sauri. Fitnatul hadisi utawi fitnahe nyeritakake hadis iku asyaddu luwih nemen min fitnatil ahli ketimbang fitnahe bojo. Wal mali lan arta wal waladi lan anak. Wa kaifalan khali kepriwi la tukhafu ora den ora den dikhawatirake fitnah tahu apa fitnah tahu fitnah hadis. Waqat kila kali teman-teman den dawuhake apa didawuhake apa kalimat li sayyidil mursalin maring bendarane wong kang den utus kabeh sallallahu alaihi wasallam. Sufyan As-Sauri berkata, fitnah pembicaraan adalah lebih hebat daripada fitnah keluarga, harta, dan anak. Fitnah merasa bangga karena kata-katanya didengar banyak orang. Didengar orang, itu adalah fitnah yang lebih besar dari fitnah keluarga, fitnah harta, dan fitnah anak. Fitnah keluarga, harta, dan anak sebagaimana firman Allah kan ada. Walaulah lan namun walaula an sabbatna lan lamun utawi yen to netepake ingsun ka ing sira lakon kita nyekti teman-teman parek sapa sira iku tarkanu ilaihim condong sapa sira ilaihim marang kufar sayan ing suwi-wiji qalilan kelawan setitik. Wa qala Sahal rahimahullahu taala al ilmu kulluhu dunyan. Kami tetapkan sambungannya berkata Sahal radhiyallahu an ilmu itu seluruhnya. Bagaimana tidak ditakuti fitnahnya dan telah dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau tidaklah kami tetapkan pendirian engkau, maka hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka, kepada ahli dunia. Qala Sahal radhiyallahu an rahimahullah al ilmu kulluhu dunya. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.